Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kembali kita akan bersama-sama mendengarkan renungan dari Bukit Sion Makale. Bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 3 ayat 7 sampai ayat 12. Namun sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau selalu hadir bagi kami, selalu memberikan kami kenyamanan, keamanan, yang selalu membuat kami hidup dalam ketenangan. Terima kasih Tuhan, kami boleh bangun dari sepanjang malam lamanya kami beristirahat, dan boleh bangun di pagi ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang segar, menyambut hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Kami akan memulai aktivitas hari ini, namun sebelum itu kami akan dikuatkan firman Tuhan melalui renungan ini. Tuhan mengaruniakan kami hikmat untuk memahaminya, terlebih dalam melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 3 ayat 7 sampai ayat 12. Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya, sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Amin firman Tuhan. Tema dari renungan kita ini ialah kehadirannya yang memulihkan. Kehadirannya yang memulihkan. Mujizat atau perbuatan ajaib akan selalu membuat orang takjub dan menarik hati banyak orang untuk menyaksikan, memastikan, bahkan ingin turut merasakan. Dalam bacaan ini, apa yang dilakukan Yesus membuat orang-orang takjub dan mencarinya. Banyak orang yang datang mencarinya karena mendengar dan mengetahui pelbagai mujizat yang telah Yesus lakukan. Mereka datang dari berbagai daerah untuk melihat, bahkan mengalami kuasa Yesus. Dan Yesus pun tidak menolak mereka dan selalu membuka tangan bagi siapapun yang datang kepadanya. Yesus dan para muridnya berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menyatakan kemuliaan Allah. Misalnya dengan mengajar, atau seperti di bacaan ini menyembuhkan orang, mengusir roh jahat, dan sebagainya. Tidak heran jika banyak orang yang mengikuti Yesus. Ia selalu berusaha untuk menyatakan kebaikan bagi orang-orang yang mengikutinya dengan setia. Yesus sama sekali tidak menolak banyak orang yang berkerumun untuk datang kepadanya. Ia selalu membuka tangan untuk menyambut siapapun itu. Karena banyaknya orang yang berusaha menemuinya, Yesus memerintahkan para murid untuk menyediakan perahu agar ia bisa berdiri di pinggir danau Galilea. Di atas perahu,
dan orang banyak dapat memerhatikan dari tepian danau itu. Karena itu, carilah kehadirannya dalam setiap keadaan. Yesus menyambut setiap orang yang mencarinya. Hidup dalam identitas sebagai pengikut Kristus terkadang mengalami kesulitan. Misalnya dihina, disakiti, dan keadaan yang tidak menyenangkan lainnya. Namun firman Tuhan saat ini meyakinkan kita bahwa kehadiran Yesus itu menyembuhkan banyak orang. Tetapi bagi kita orang percaya, pemulihan yang Ia sediakan lebih dari sekadar pemulihan fisik. Ia datang memulihkan keadaan yang rusak. Yesus adalah sang sumber pemulihan bagi kita dengan menanggung semua penyakit kita di kayu salib. Inilah harga yang Dia bayar untuk kesembuhan kita. Karya pemulihan dari Allah nyata di dalam kuasa dan kasih Sang Putra Yesus Kristus. Tersungkurnya roh-roh jahat itu menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara, hal ini mengingatkan kita bahwa bagaimana kita memandang dan mengakui Yesus di dalam kehidupan kita. Bahkan juga membuat kita merenungi, menghayati apakah alasan kita mengikuti Yesus. Hendaklah kita mencari dan mengikuti Yesus. Sebab mengikuti Yesus semakin membawa kita kepada kesadaran bahwa Dialah yang memulihkan hidup kita. Dialah anak Allah yang telah menyelamatkan dan memberikan kepada kita kehidupan yang baru. Kita percaya bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kehidupan kita itu dapat memulihkan kesehatan secara fisik, juga kesehatan secara rohani. Pengakuan ini membuat kita sungguh-sungguh mengikutnya dengan setia dan mempercayakan hidup kita seluruhnya hanya kepadanya. Selamat memaknai kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang terus-menerus memulihkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu, firman yang terus memberikan penghayatan kepada kami mengenai kehadiran Tuhan yang memulihkan seluruh hidup kami, memulihkan semua orang yang mau mempercayakan hidupnya kepadanya, yang mau datang untuk mencari pemulihan di hadapannya. Firman Tuhan terus menguatkan kami bahwa ketika kami sakit, tangan Tuhan selalu ada menopang kami, memelihara kami, dan memberikan pemulihan yang sejati bagi kami. Karena itu Tuhan tolong kami agar kami selalu meyakini itu, selalu setia kepada Tuhan. Kami berdoa buat seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, dalam berbagai kesibukan masing-masing, berbagai pekerjaan, tanggung jawab. Tuhan kiranya terus mengaruniakan kesehatan yang baik, juga hikmat, agar kami bisa melakukan semuanya itu dengan baik, dengan tetap mengandalkan Tuhan, sehingga boleh berkenan bagi Tuhan. Ajar kami untuk bisa bertanggung jawab atas setiap hal yang telah Tuhan percayakan kepada masing-masing kami. Berkatilah orang tua kami dalam masa tua mereka. Semoga terus mengecap kebaikan Tuhan ini yang tiada henti dalam hidup mereka, terus menghayati lawatan Tuhan dalam berbagai keterbatasan mereka. Berkatilah saudara-saudara kami, orang tua kami yang sedang berjuang melawan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan yang menjadi pemulihan yang sejati bagi mereka.
Semoga dalam melalui proses-proses pemulihan tetap dikaruniakan kesabaran, dikaruniakan hikmat untuk terus berpengharapan menantikan sukacita yang akan Tuhan nyatakan bagi mereka. Berkati seluruh perjuangan kami, perjuangan anak-anak dalam pendidikan, dalam masa muda, perjuangan para orang tua, dan seluruh kami ya Tuhan dalam perjuangan masing-masing. Kiranya semuanya kami terus berpengharapan kepada Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab kami meyakini bahwa sesungguhnya yang kami butuhkan, yang terbaik Tuhan akan nyatakan kepada kami. Kami akan memulai aktivitas kami hari ini, berkati kami, sertai kami. Sehingga apapun yang kami lakukan, boleh berkenan bagi Tuhan, dan hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, mohon ampun untuk segala hal yang tidak berkenan bagimu. Kami bersyukur, dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikianlah renungan kita di pagi ini. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.